Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk matematika peminatan, karena di latihan 1 itu hanya beberapa beberapa teman kalian yang mengumpulkan tugas, dan ada beberapa yang sudah dikoreksi. Semua sudah dikoreksi yang mengumpulin tugas, karena banyak yang belum paham mengenai penentuan satuan vektor dan gambar vektor pada bidang kartesius, serta menentukan vektor posisi. Oke, jadi untuk hari ini Ibu akan bahas dulu latihan 1 sampai kalian paham mengenai vektor posisi. Oke, ini soal latihan yang kemarin. Ini ada gambar di sini. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, yang tanyakan yang 1A menyatakan masing-masing vektor A, B, dan C. Berarti di sini menyatakan vektor posisi A, B, dan C. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bahas penentuan posisi vektor A. Vektor A sama. Jangan lupa tanda panah di atas kalau penulisan vektor. X, Y. X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Kalian lihat vektor A arahnya kemana? Vektor A ini ada arahnya ke bawah nih, ke bawah. Arahnya ke bawah. Berarti kalian bagaimana menentukan X-nya? X-nya ini yang lurus horizontal ini. Nih. Kemudian Y yang mana? Yang arahnya vertikal. Berarti jika arahnya ke bawah, ini panahnya arahnya ke bawah, kalian lihat ini berarti arahnya ke kiri. Berarti X-nya itu nilainya 1, 2, 3. Kalian lihat berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arahnya ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu X-nya negatif. Jadi negatif 9. Kemudian lihat yang Y. Karena arahnya ke kiri, arah X-nya ke kiri, maka Y-nya pun ke bawah. Jadi nilainya itu negatif 2. Dari mana negatif 2? Karena ini 1, 2. Oke, kita akan jawab di sini. Untuk vektor A, ini yang 1A ya. XY sama dengan negatif 9 dan negatif 2. Kemudian vektor B, XY sama dengan Oke, kemudian yang penentuan vektor B. Nah, untuk penentuan vektor B, kalian lihat arahnya. Ini arahnya ke bawah. Nah, arah panahnya ke bawah, maka di sini untuk menuju arah ke bawah, maka ini akan ditarik ke kanan. Dan ini ke bawah. Nah, berarti vektor B, X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya ke kanan berarti 1, 2, 3. Berarti tandanya positif. 3. Dan Y-nya itu arahnya ke bawah. Berarti dia negatif. 1, 2, 3. Jadi negatif 3. Oke. Jadi vektor B itu positif 3 dan negatif 3. Sekarang kita menentukan vektor C. Sama dengan XY. Oke, untuk yang C bisa kalian lihat, ini arah panahnya ke atas. Maka kita tarik titik putus-putus di sini karena yang merah itu, dan arahnya pun yang vertikalnya juga ke atas. Berarti semuanya menandakan vektor C, XY, X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya kalian bisa lihat di sini arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
positif 6. Dan Y-nya arahnya ke atas, berarti sama-sama positif juga kalau ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang C itu nilainya positif 6 dan positif 5. Ini untuk nomor 1 ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu tentukan besaran vektor B. Nah, menentukan besaran vektor B. Untuk yang B itu menentukan besaran vektor. Nah, di sini tulis besaran vektor B, lambangnya ini sama dengan, ingat rumusnya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan rumus Pitagoras, penentuan Pitagoras. A-nya berarti yang X. X itu nilainya berapa yang B? Yang B nilai X-nya itu 3 dan negatif 3. Berarti kalian tulis di sini X-nya 3 pangkat 2, B-nya negatif 3, negatif 3 pangkat 2. Nah, dari mana 3 negatif 3? Dari posisi vektor B. Nah, kemudian kalian hitung 3 pangkat 2 nilainya berapa? Itu 9. Negatif 3 pangkat 2 itu sama nilainya 9, karena negatif 2-nya ada 2. Dikalikan dengan negatif 3, hasilnya positif 9. Jadi, tambahkan dengan 9. Oke, jadi di sini 9 ditambah dengan 9. Hasilnya akar 18. Karena akar 18 itu tidak ada, kalian ingat lagi di eksponen ada pembagian akar. Akar 18 kalian cari, berarti di sini kalian berapa yang bisa diakarkan? Perkalian berapa yang bisa diakarkan? 2 dikali 9. 2 kali 9 18. Jika 2 tidak bisa diakarkan, itu 9 bisa diakarkan, jadi isinya 3 akar 2. Biar kalian gak pusing. Akar 18 itu perkalian dari mana? Dari 2 kali 9. Akar 2 tidak bisa diakarkan, sedangkan akar 9 itu bisa. Akar 9 itu hasilnya 3, karena 3 kali 3 itu 9. Jadi sisanya akar 2. Jadi isinya 3 akar 2. Untuk yang C itu menentukan satuan vektor A dan vektor C. Kalian lihat lagi, vektor A itu nilainya 9 dan 2 dan negatif 2. Nah, untuk menentukan vektor satuan ada rumusnya. Jadi vektor satuan sama dengan di sini mu vektor per besaran mu vektor. Nah, sama dengan rumusnya 1 per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikalikan dengan vektor A dan vektor B. Nah, kemudian sama dengan, bisa kalian lihat di sini. Nah, 1 per di sini negatif 9 pangkat 2, hasilnya itu positif 81, karena negatif 90. Negatif 9 dikali negatif 9 hasilnya 81. Positif 81. Kemudian negatif 2 pangkat 2 hasilnya itu positif 4. Nah, kemudian dikalikan dengan negatif 9 dan negatif 2. Hasilnya itu 1 per akar 8 per akar 85
dikalikan dengan negatif 9 dan negatif 2. Karena akar 85 tidak bisa diakarkan, maka tulis lagi di sini. Negatif 9-nya dikalikan 1 dan negatif 2-nya dikalikan 1. Jadi isinya negatif 9 per akar 85. Oke, isinya jadi negatif 9 akar 85 dan negatif 2 per akar 85. Ini isian yang C. Yang satu C, satuan vektor mu sama dengan mu vektor per besaran mu sama dengan tadi vektornya 6 dan 5. 6 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikalikan dengan 6 vektor dari 6 dan 5. Jadi sama dengan di sini 1 per 6 pangkat 2 itu hasilnya 36. 5 pangkat 2 hasilnya 25 dikalikan 6 dan 5 sama dengan 136 tambah 25 itu jadi berapa? Akar 6 1. Akar 61 ini tidak bisa diuraikan kalau tidak ada perkalian yang hasilnya 61. Kalau ini berarti sudah langsung dikalikan dengan 6 dan 5. Jadi hasilnya 6 dikalikan 1, 5 dikalikan 1. Jadi hasilnya itu 6. Oke, di sini saja sama dengan akar 65 dan 5 per akar 65. Ini hasil. Oke, yang nomor 3 menggambarkan Kartesius pada masing-masing vektor P 3 dan 7, Q 0 dan negatif 5, sedangkan yang C itu R sama dengan negatif 6 dan 6. Bisa dilihat Kartesius berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ingat X yang mana, Y yang mana. X itu yang horizontal, sedangkan Y itu yang vertikal. Tanda sekarang. Yang ke kiri tandanya negatif, yang ke kanan tandanya positif. Yang vertikal tuh yang Y, tandanya ke atas positif, dan ke bawah tandanya negatif. Kemudian kalian lihat Y-nya tuh 7. Oke, bisa kalian lihat di sini X-nya 3. Berarti positif, arahnya ke kanan. 1, 2, 3. Y-nya 7, positif 7, berarti arahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal tarik garis putus-putus atau garis lurus. Nah, kemudian yang dan 7. Nah, sekarang menentukan yang Q. Q itu 0 dan negatif 5. Nah, 0 dan negatif 5. Nah, berarti 0 itu di sini, ini angka 0 di sini, taruhnya tengah-tengah. 0 itu negatif, berarti arahnya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif. Y arahnya ke bawah, 5 di sini. Berarti arahnya itu ke bawah. Ini gambarnya lurus saja ke bawah. Itu yang Q. Q sama dengan 0 dan negatif 5. Nah, sekarang itu yang R. R itu negatif 6 dan 6.
Nah, berarti X-nya negatif 6, Y-nya positif 6. Nah, kalau negatif, X itu tandanya ke samping kiri. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. Nah, di sini negatif 6 berarti. Oke. Di situ negatif 6. Kemudian Y-nya positif 6. Berarti arahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Tinggal kalian tarik garis set atau garis putus-putus. Nah, ini gambar di Kartesius. Bisa Ibu ulang gambarnya untuk menentukan gambar vektor. Tadi arahnya 7 dan 3. Ini untuk yang P, 3 dan 7. Kemudian tadi yang B itu 0 dan negatif 5. Berarti arahnya ke sini. Itu yang Q sama dengan 0 dan negatif 5. Kemudian yang ini yang tadi yang R arahnya negatif 6. Negatif 6, ini negatif 6. Di sini 6, positif 6. Berarti arahnya ini yang ini arahnya yang apa? Yang R. Sama dengan negatif 6 dan 6. Oke. Ini ya, Kartesius itu ada X, ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, selesai pembahasan untuk latihan 1. Nanti kalian silahkan masuk ke latihan 2, ada di web bagian tugas. Di bagian tugas di situ latihan 2-nya udah tersedia. Silahkan kalian kerjakan dan jawabannya difotokan. Oke, semangat belajar. Spirit of learning, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.